Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Astuti dengan NIM 2312140048. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester di mata kuliah Hukum Acara Perdata yang diampu oleh Bapak Ramadhani Alvin Habibi MH. Saya akan membuat learning journal yang membahas tentang pengalaman menghadiri di Pengadilan Negeri Palangkaraya dan menjelaskan alur prosedur perkara perdata. Yang pertama, saya akan menceritakan pengalaman saya sebelum masuk di ruang persidangan. Saya ke lobi pengadilan dan saya diarahkan ke meja pendaftaran untuk mendaftarkan diri sebagai visitor atau tamu persidangan. Setelah mendaftar dan memberikan kartu identitas seperti kartu tanda mahasiswa atau kartu tanda penduduk, lalu saya diberikan kalung kokarde khusus visitor atau tamu persidangan agar dapat masuk di ruang persidangan saat persidangan dimulai. Sebelum para hakim berhadir di dalam ruang persidangan, para tamu, saksi, terdakwa, dan penggugat dipersilahkan masuk terlebih dahulu. Tetapi khusus para tamu dipersilahkan masuk sesuai dengan keterbatasan tempat duduk di dalam ruang persidangan. Pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025, saya menghadiri persidangan yang memiliki kasus jual beli tanah dengan nomor perkara 176-Perdata Gugatan _2025-PN Palangkaraya di dalam ruang sidang tirta dan dihadiri oleh hakim ketua, hakim anggota pertama, hakim anggota kedua, dan panitera. Ketika para hakim dan panitera memasuki ke ruang sidang, seluruh yang berhadir di ruang berdiri hingga dipersilakan duduk oleh hakim. Setelah itu, persidangan akan dimulai dan hakim mempersilahkan para pihak dan saksi untuk maju ke depan. Persidangan yang saya hadiri kemarin agendanya adalah sidang pertama. Tetapi pada persidangan tersebut tergugat tidak hadir dan yang berhadir hanyalah seorang ibu sebagai penggugat, yaitu dengan Ibu Hadijah dan 2 orang laki-laki sebagai saksi. Selanjutnya, sebelum memberikan kesaksian, para saksi disumpah menurut kepercayaan masing-masing. Dikarenakan mereka beragama Islam, maka mereka disumpah menggunakan Al-Quran dan agar mengatakan pernyataan yang sungguh-sungguh nyata atau benar dan tidak berbohong. Setelah hakim mendengarkan pernyataan dan dari para saksi, maka hakim menutup sidang pertama tersebut yang dilanjutkan dengan penjadwalan kembali persidangan yang akan dilaksanakan di kemudian hari oleh hakim. Baik, selanjutnya penjelasan kedua mengenai alur prosedur perkara perdata. Di sini hakim membuka sidang pertama yang artinya hari pertama persidangan dimulai. Kemudian hakim akan memanggil penggugat dan tergugat untuk memeriksa kehadiran para pihak. Apabila penggugat dan kuasanya tidak hadir meskipun panggilannya ternyata belum patut atau belum diterima oleh penggugat, maka hakim boleh memanggil sekali lagi dan hakim menentukan tanggal sidang di kemudian hari dalam pasal 126 HIR. Tapi jika penggugat telah dipanggil dengan patut yang artinya panggilan tersebut disampaikan secara sah, resmi, dan diterima oleh penggugat, maka akan menjadi gugatan gugur dalam pasal 124 HIR, yang artinya adalah perkara tersebut hakim gugurkan atau hapus dari register. Setelah perkara tersebut digugurkan, maka penggugat boleh mengajukan gugatan yang sama sekali lagi dan tentunya harus mendaftar dan bayar biaya perkara dari awal kembali. Nah, selanjutnya tergugat dan kuasa yang tidak hadir sama saja seperti penggugat. Jika panggilannya belum patut, hakim boleh memanggil sekali lagi untuk dipanggil secara sah. Namun tergugat sudah dipanggil dengan patut tapi tetap tidak hadir, hakim tidak akan memanggil lagi dan persidangan akan dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat. Lalu di sini
tidak ada kehadiran tergugat, itu hakim akan mengecek apakah gugatan ini memenuhi syarat-syarat formil, seperti apakah gugatan ini memenuhi syarat teknis, apakah jelas, apakah pengadilannya berwenang. Di sini ada syarat-syarat formil yang terpenuhi, ada syarat formil yang tidak terpenuhi. Nah, di sini syarat formil yang tidak terpenuhi, maka gugatan tersebut tidak diterima atau NO yang disebut dengan putusan first take, gugatan tidak dapat diterima. Sedangkan syarat-syarat formil jika terpenuhi, maka hakim akan mengecek kembali apakah gugatan ini memiliki beralasan menurut hukum atau tidak. Jika tidak memiliki beralasan menurut hukum, first take tersebut akan gugatan ditolak atau putusan first take gugatan ditolak. Namun di sini jika gugatan beralasan menurut hukum, putusan first take tersebut akan dikabulkan oleh hakim, yang artinya penggugat menang secara first take atau putusan tanpa kehadiran lawan. Namun tergugat punya hak untuk mengajukan verzet atau perlawanan yang mengupayakan hukum khusus bagi tergugat yang kalah karena putusan first take. Selanjutnya di bagian jika para pihak berhadir, maka penggugat dan tergugat akan diarahkan oleh hakim untuk melakukan mediasi terlebih dahulu agar mendapatkan upaya damai. Hakim menunda sidang berikutnya untuk jangka waktu 22 hari untuk mediasi, dan setelah mediasi di sini apakah mediasi tersebut berhasil atau tidak, maka jika berhasil akan dibuatkan surat perjanjian perdamaian yang berkekuatan hukum tetap dan kasus selesai, dan mediator akan membuat surat berita acara yang ditandatangani oleh penggugat, mediator, dan tergugat. Tetapi jika mediasi ini tidak berhasil atau gagal, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan hukum oleh penggugat dan pemberian jawaban dari tergugat. Selanjutnya di sini ada replik dan duplik, yang dimana tahap ini saling memberikan argumen atau balasan argumen tertulis. Di sini ada replik, yang dimana replik dari penggugat dan duplik itu dari tergugat. Dan selanjutnya itu pemeriksaan para saksi, tergugat, dan berbagai bukti lain dari kedua belah pihak. Selanjutnya ada kesimpulan dari para hakim. Baik, yang terakhir ada keputusan hakim, yang mana ini adalah rangkaian terakhir dari alur persidangan. Keputusan hakim ini nilainya bersifat eksekusi. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.